Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Haq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya tamu yang mulia ini sudah mulai berkemas, siap-siap untuk pulang, dan baru akan datang tahun yang akan datang lagi, setahun lagi. Maka mari kita manfaatkan sisa yang terakhir dari pertemuan kita dengan tamu yang agung dan mulia ini dengan memaksimalkan apa yang harus kita peroleh dari ibadah siam ini. Banyak sekali hikmah daripada ibadah siam, sehingga bisa dikatakan hikmahnya ini multidimensi. Kalau kita lihat misalnya secara 360 derajat, biasanya orang menggunakan istilah Ipolexos Budhankam. Maka secara akidah atau secara ideologi, bulan Ramadan ini mengingatkan kepada kita sebagai muslim bahwa ini bulan diturunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk yang harus kita ikuti. Yang penjelasannya pun rinci disebutkan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam sunnah dan di dalam tarikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian secara siasah, maka ada kesadaran kita berpemerintahan. Kita memulai jadwal saum kapan mengikuti maklumat pemerintah, mengakhirinya pun mengikuti maklumat pemerintah, dan melaksanakan Idul Fitri juga sesuai dengan maklumat. Demikian juga menyerahkan zakat sebagaimana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada pemerintah. Kemudian secara iktisodiyah, secara ekonomi, ini bulan dilipat gandakan rezeki bagi orang yang beriman. Kita menyadari itu, merasakan itu. Paling tidak yang masih bekerja, ya ada gaji ke-13, ada THR. Tetapi tidak hanya kepada karyawan tetap saja. Memang dirasakan di lini ekonomi manapun bulan Ramadan itu memang secara ekonomi meningkat. Kemudian secara ijtimaiyah, secara sosial, ini menempa kekompakan, salah satunya tarawih seperti ini. Ini diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya di masjid itu tarawih sendiri-sendiri, kemudian beliau menginstruksikan untuk dilakukan secara berjamaah. Secara sakofah, secara budaya, maka budaya menghormati yang lebih tua, mencintai yang lebih muda, itu lebih terasa di bulan Ramadan ini. Bahkan semuanya bersedekah, termasuk mengeluarkan semua yang baik-baik dan potensi terbaik kita, serta mencegah diri kita dari merugikan dan mencelakakan orang lain. Sehingga secara budaya, kondisi Ramadan adalah kondisi yang sangat menyenangkan secara masyarakat. Semua sepakat di dalam kebaikan dan berusaha mengerem diri untuk berbuat buruk. Secara difa wal amnu, secara hankam, ya memang bulan Ramadan itu secara sejarah bulan heroik. Itu Yaumal Furqan, perang Badar, itu dimenangkan di bulan Ramadan. Dan secara kesehatan ruhaniah, bulan Ramadan itu bulan untuk mengasah ruhani kita semakin cemerlang, sehingga takwa itu semakin terlihat pada diri setiap orang yang saum. Ayatnya sering kita dengar. Dan secara kesehatan jasmani pun ini meriset pola makan yang sehat. Artinya sebenarnya dengan kita makan sahur dan berbuka, itu riset kembali schedule makan kita.
menjadi mengikuti pola makan dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa keluarga Rasulullah itu makan besarnya sehari hanya sekali saja. Kalaupun 2 kali, maka kali yang kedua itu hanya buah-buahan. Pada waktu itu adalah kurma. Diriwayatkan dari penuturan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklataini fil yaum. Ma akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklataini fi yaumin illa ihdahuma tamrun. Bunda Aisyah mengatakan bahwa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah makan 2 kali. Kalaupun 2 kali, salah satunya itu adalah kurma. Kemudian di dalam riwayat yang lain, beliau menganjurkan makan malam itu buah-buahan yang manis. Waktu itu yang mudah didapat adalah kurma, seperti disebutkan di dalam riwayat Abu Daud, disebutkan di sini la tanul asya'a walau bikafin min tamrin faina tarkahu yuhrimu. Jangan kamu tinggalkan makan malam walaupun hanya dengan segenggam kurma. Nah, di dalam penjelasan dari pensyarah, pada masa lalu orang tidak antusias untuk makan malam. Jadi berbeda dengan sekarang. Zaman dulu itu makan malam tidak antusias. Belum lagi kondisinya tidak seterang sekarang. Bahkan di dunia barat pun makan malam secara resmi duduk di meja itu baru terbiasa setelah ditemukannya lampu oleh Thomas Alva Edison tahun 1879. Nah, karena para sahabat jarang makan malam, maka diingatkan, walaupun hanya segenggam kurma, makanlah. Sedangkan Rasulullah sendiri itu jarang makan sampai 2 kali penuh itu. Maka kalau kita lihat di dalam hadis riwayat At-Tabrani ataupun dalam riwayat yang lainnya, itu disebutkan Rasulullah itu dada dengan perutnya itu sama ratanya. Dan menurut penuturan dari Ummu Hani radhiyallahu anha, yang saya ingat bentuk dari perut Rasulullah itu seperti lipatan kertas yang digulung antara satu sama lain. Atau dalam riwayat yang lain, perutnya seperti batu-batu yang tersusun. Kalau bahasa sekarang, six pack. Itu perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang nasihat beliau di dalam hadis sahih riwayat At-Tirmizi menyatakan bahwa perut ini bukan sesuatu yang harus diisi banyak-banyak. Bahkan beliau mengatakan ma mala adamiyun wi'aan sarran min batni. Tidak ada yang jelek untuk diisi penuh, yang paling jelek untuk diisi itu kecuali perutnya. Cukup saja, kata beliau, bagi anak Adam itu kalau makan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Nggak usah banyak-banyak. Kalaupun terpaksa harus lebih, misalnya pada masa recovery, masa penyembuhan, maka di perut itu sepertiganya adalah makanan padat, sepertiganya minuman, dan sepertiganya nafas. Nah, untuk ini saja terkadang makan kita tidak seimbang antara volume makanan padat dengan volume cairan yang kita minum. Di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi disebutkan bahwa Rasulullah pernah menemui sahabat dan gaya sopan beliau sedikit bercanda menunjuk pada perut sahabat itu. Sahabat itu dikatakan di sini perutnya besar, dan beliau mengatakan laukana hadza fi ghairi hadza lakana khairul laka. Andai
yang besar itu bukan di sini, maksudnya bukan di perut, tapi di tempat lain, maka itu tentu lebih bagus buat Anda. Nah, kalau kita melihat sejarah, makan 3 kali sehari itu memang bukan kebiasaan makan orang-orang dahulu, orang-orang bahari. Kalau kita misalnya menarik ke belakang lah, mulai abad-abad Masehi, orang-orang Romawi dulu makan itu hanya sehari sekali jam 4 sore. Dan mereka memandang tidak sehat makan lebih dari sekali. Baru makan pagi itu banyak diperkenalkan itu pada masa revolusi industri. Ketika orang-orang kapitalis sangat memerlukan kaum buruh. Dan untuk kepentingan orang-orang kapitalis tersebut, makan pagi itulah dikampanyekan agar buruh tenaganya kuat untuk melayani kepentingan mereka. Sedangkan makan malam baru terbiasa duduk di meja itu setelah ditemukan lampu listrik. Nah, kalau tadi Rasulullah SAW itu begitu sopan, penuh canda ketika mengingatkan, beda lagi dengan Sayyidina Umar. Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam catatan beliau, itu ada satu riwayat bahwa dari Hasan Al-Basri rahimahullah, pernah kata beliau Khalifah Umar itu melihat seorang lelaki yang perutnya besar. Maka Khalifah Umar bertanya, apa ini? Orang itu mengatakan, barakatum minallah, ini berkah dari Allah. Ya, saya berkelimpahan, berkecukupan, makan saya banyak. Tapi kata Sayyidina Umar, bal azabun minallah. Boleh jadi bahkan ini azab dari Allah. Agak keras beliau. Nah, baru kita temukan yaitu sekarang. Nanti kita akan coba bahas ini lebih banyak di pagi hari besok. Memang ketika perut kita dibiarkan makin besar dan makin besar, banyak potensi penyakit yang bisa muncul dari itu. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, ini bisa jadi azab. Dan beliau mengatakan, waspadalah kalian dengan kegemukan karena makan dan minuman itu. Kenapa? Karena sesungguhnya gemuk itu karena makan dan minum bisa merusak organ tubuh. Sekarang kita banyak mengenal beberapa makanan yang berdampak buruk pada kesehatan. Dan membuat kalian menjadi malas melaksanakan sholat. Mungkin diantara kita ada yang mengatakan, saya gemuk tapi sholat saya oke, saya senang dengan sholat. Apalagi kalau kurus, itu akan lebih gesit kita dalam melaksanakannya. Nah, ini banyak sekali beberapa manfaat yang kalau boleh kita simpulkan dalam kesempatan yang singkat ini, maka hikmah daripada saum ini membuat kita kembali riset pada pola makan Rasulullah. Makan sehari 2 kali, tidak harus 3 kali. Dan ternyata kita rasakan, mungkin kalau kita tidak terbiasa saum, pada minggu pertama lemes kita. Tapi kalau sekarang, coba lihat di minggu keempat ini. Badan kita terasa enteng. Kita juga sigap mengerjakan banyak hal, dan kita senang-senang saja melakukan banyak perkara itu dengan kegesitan yang tidak kalah dengan ketika kita makan sehari 3 kali. Ya, keluarga Rasulullah makannya hanya sehari itu 2 kali. Itu pun salah satunya dengan buah-buahan. Nah, mudah-mudahan pola makan yang sehat ini kita coba bahas besok pagi, itu menjadi kebiasaan kita. Menjadi kebiasaan kita, karena memang tidak gampang. Banyak para praktisi mengatakan, untuk pola makan yang sehat itu serangannya dari setan langsung. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168, dari setan langsung. Karena ibaratnya ini bensin kalau bagi mobil. Ini tenaga. Maka disabotasenya itu bagaimana dia makan. Ya, kalau makannya sudah tidak tepat, salah, keliru, maka ibarat mobil, bensinnya salah, ya nanti akan banyak mogoknya, macetnya, rusaknya. Dan itu yang dikehendaki oleh setan dengan mensabotase cara dan pola kita makan. Insya Allah kita akan bahas besok, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Astagfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Astagfirullahalazim. Kita sama-sama berdoa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah ya Rabbana, kami ridho Islam sebagai din bagi kami. Kami ridho ya Allah Engkau sebagai Rabb kami, dan kami ridho ya Allah Rasulullah sebagai teladan dan ikutan kami. Ya Allah ya Rabbana, kami ridho Rasulullah menjadi teladan kami, dan kami sangat berharap syafaat beliau ya Allah di hari akhir. Rabbana afrik alaina sabr wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.